Selamat siang semua, selamat datang di Kelas Buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan mereview buku-buku yang sudah saya baca selama bulan Januari sampai bulan Maret ya. Untuk sebelumnya, jadi gini, dulu saya tuh punya kebiasaan gitu ya, masukin target membaca per tahun di Goodreads gitu. Cuma tahun kemarin, tahun 2021, saya ada perubahan paradigma lah gitu. Saya nggak mau lagi dikejar-kejar dengan target membaca. Saya lebih berpikir bahwa membaca itu adalah kesenangan. Karena ketika saya mulai membuat semacam target gitu, yang ada adalah saya buru-buru, saya pengen cepet-cepet menyelesaikan target itu, dan kalau bisa saya melampaui target itu. Pada akhirnya bukunya memang selesai, tapi kurang saya nikmati gitu. Maka mulai tahun 2021 saya nggak lagi menargetkan gitu, setahun saya harus baca berapa. Tapi saya tetap melacak buku-buku yang saya baca gitu selama setahun. Jadi saya tetap meletakkan di Goodreads sehingga saya tahu gitu, wah tahun ini saya udah baca berapa banyak buku yang sebenarnya saya ulang gitu, dan seterusnya ya. Nah, kali ini untuk pertama kalinya saya mau bikin semacam daftar mengenai buku yang saya baca selama tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan Maret. Saya akan langsung, pertama adalah buku yang berhasil saya selesaikan gitu. Oke, kalau dibuka dari Goodreads ini saya pertama kali menyelesaikan adalah Troubled Blood karya Robert Galbraith. Yaitu saya berhasil menyelesaikannya pada tanggal 6 Januari 2022. Jadi ini sebenarnya buku yang udah pengen banget saya baca semenjak buku ini keluar gitu kan. Tapi terus ternyata buku ini keluar tidak langsung ada bentuk digitalnya. Bukunya tebal dan saya males banget untuk sekarang, kecuali buku-buku bukan buku fiksi. Kalau buku-buku mengenai pengetahuan atau sejarah, saya mau beli buku itu dalam bentuk buku fisik, setebal-tebal apapun saya mau beli. Tapi kalau untuk buku fiksi, saya udah males banget untuk beli buku dalam bentuk fisik gitu. Jadi saya menunggu digitalnya keluar, dan alhamdulillah akhirnya keluar. Kemudian saya baca dan saya berhasil selesaikan pada tanggal 6 Januari 2022 gitu. Jadi sampai sekarang sih saya masih berpikir untuk Robert Galbraith ini atau J.K. Rowling, serialnya Strike. Favorit saya tetap yang buku yang ketiga ya, daripada buku yang kesini. Selanjutnya ini cukup lama juga saya baca, yaitu Second Sister karya Chan Ho Kei. Nah, ini kenapa lama? Karena ini adalah buku Hong Kong fiksi pertama yang saya baca. Agak ribet karena nama-nama dan penggambaran tempat yang belum familiar buat saya. Terus di situ ada juga kebiasaan-kebiasaan kan, kalau kita baca fiksi tentu saja ini selalu ada hubungannya dengan budaya masyarakat setempat gitu. Sedikit-sedikit apapun pasti ada hubungannya, dan itu kurang familiar buat saya. Makanya ini cukup lama. Awal-awal juga cukup tersendat saya baca, tapi kemudian setelah sepertiga saya baca, itu selanjutnya cepat gitu. Ini menceritakan tentang seorang perempuan yang ingin menyelidiki kenapa adiknya bunuh diri gitu. Ataukah benar bunuh diri, atau dibunuh orang, atau ada sesuatu yang membuat dia bunuh diri gitu. Nah, ini adalah buku yang kedua pada tanggal 12 Januari 2022. Buku yang ketiga pada tanggal 23 Januari yang saya selesaikan adalah Unwind, Pemisahan Raga karya Neil Shusterman. Nah, Unwind ini adalah buku kedua yang saya baca dari Neil Shusterman ya. Sebelumnya adalah Dry. Nah, kalau Unwind sendiri ini menceritakan periode bumi, suatu periode gitu, setelah Perang Dunia Ketiga gitu. Tapi Perang Dunia Ketiganya bukan Rusia lawan negara-negara lain, tapi Perang Dunia Ketiga itu terjadi gara-gara ada dua kelompok masyarakat. Yang satu pro-choice, yaitu orang-orang yang berpikir kalau seorang perempuan hamil, maka dia berhak untuk menentukan sendiri kan apakah
digugurkan kandungannya atau enggak gitu. Dan yang satu lagi adalah pro living, yang mereka pro life ya, mereka berpikir bahwa ya itu harus tetap dilahirkan gitu. Nah, kemudian terjadi perang antara dua kelompok masyarakat ini, sampai ada satu kelompok yang menyatakan dia mengambil sisi tengah gitu. Gimana kalau anak-anak yang tidak diinginkan ini nggak apa-apa, tidak boleh digugurkan sampai lahir dan sampai dia berusia 18 tahun. Setelah dia berusia 18 tahun, kalau orang tuanya memilih untuk kayak anak ini saya terpertahankan, maka dia akan dipertahankan. Tapi kalau tidak, dia akan dipisah raganya. Jadi akan dibawa ke suatu tempat di mana semua bagian tubuhnya itu diambil. Semua bagian tubuhnya diambil dan kemudian didonorkan kepada orang-orang yang hidup gitu. Dan tentu saja anak itu tidak punya pilihan gitu. Kalau orang tuanya udah bilang bahwa kamu bakal dipisah raganya, ya udah selesai gitu. Dia mengambil dari sudut pandang anak-anak yang harus dipisah gitu, dan mereka kemudian lari. Sebenarnya mereka lari masing-masing, tapi akhirnya saling menemukan diri mereka masing-masing. Itu maksudnya mereka saling ketemu di suatu tempat, dan kemudian mereka mencoba untuk tetap hidup sampai usia mereka melewati 18 tahun. Ketika mereka udah lewat 18 tahun, mereka masih hidup, tentu saja sudah tidak bisa dilakukan. Tapi mereka yang dikejar-kejar sama polisi gitu. Dan ini menurut saya ini menarik ya, walaupun ini tidak terlalu challenging gitu ya, ceritanya ya cukup ringan gitu, tapi ya membuat saya terus-terusan membaca sampai selesai. Kemudian masih bulan Januari saya menyelesaikan The Song of Achilles, yaitu sudah saya bahas bukunya di channel ini juga, dan cukup cepat juga saya baca. Selanjutnya yang saya selesaikan pada bulan Februari adalah One Day in the Life of Ivan Denisovic. Ini juga sudah saya buat reviewnya di channel ini, menceritakan tentang seorang tahanan yang berada di kamp pekerja di Kazakhstan ya. Pada saat itu negaranya masih Uni Soviet. Dan ini menarik banget. Sebenarnya cerita cuma 1 hari, tapi dalam 1 hari itu dia bisa mengungkapkan seluruh kejadian, seluruh hal yang terjadi di camp tersebut. Oke, selanjutnya pada bulan Maret 2022, awal Maret itu saya banyak membaca komik. Ya, komik pertama yang saya baca adalah The Umbrella Academy volume 1. Ini terdiri dari 6 buku kalau nggak salah. Judulnya Apocalypse. Ya, ini menceritakan tentang 7 orang anak yang diangkat oleh seorang miliarder, dan 7 orang ini memiliki kelahiran yang menarik gitu. Jadi mereka tiba-tiba dilahirkan aja gitu. Jadi perempuan-perempuan yang melahirkan mereka adalah perempuan-perempuan yang sebelumnya tidak hamil gitu. Jadi bukan cuma mereka sebetulnya yang yang dilahirkan gitu. Sebenarnya banyak, cuma ada yang dari awal emang perempuan itu hamil, jadi ya nggak masalah itu. Nah, ini adalah anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang tidak hamil. Kemudian ada seorang miliarder yang kemudian mengangkat anak-anaknya ini. Dia berhasil mengangkat 7. Sebenarnya ada 38-an kalau salah. Nah, 7 anak ini diangkat, dan ternyata mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang keren, jadi superhero semua. Dan sejak kecil mereka dididik menjadi superhero. Cuma ternyata si ayahnya ini bukan orang tua yang baik. Dia memberikan rumah, memberikan pendidikan, tapi tidak memberikan cukup kasih sayang, sehingga anak-anak ini pada saat dewasa mereka kemudian bisa dibilang pecah lah gitu. Mereka memilih jalan hidup masing-masing. Tapi kemudian ada satu kejadian, yaitu bapaknya meninggal, kemudian mereka kembali bersatu lagi untuk menangani satu permasalahan, yaitu dunia akan kiamat. Rangkaian komik yang kedua yang saya baca adalah masih The Umbrella Academy volume kedua, yaitu Dallas. Dallas ini menceritakan tentang si tim Umbrella Academy ini harus menghadapi pembunuhan terhadap John F. Kennedy gitu. Jadi ini awalnya dari si number 5 yang kabur dari tugasnya, kemudian dia diancam untuk melaksanakan apa. Jadi dia kabur dari tugasnya ini adalah membunuh John F. Kennedy kan.
Tapi kemudian dia ada satu permasalahan lain, yaitu pada saat yang sama dia bisa pulang kembali ke saudaranya. Nah, akhirnya dia memilih untuk pulang dan kabur dari tugasnya dia. Tapi kemudian para atasannya dia itu berhasil menemukan si number 5, dan kemudian number 5 itu diancam kalau dia tidak melaksanakan tugasnya, maka ibunya si number 5 ini akan dibunuh sebelum ibunya ini sempat melahirkan dia gitu. Sebenarnya number 5 sih awalnya nggak bermasalah gitu dengan itu, tapi ternyata si ibunya ini berbeda dengan ibu yang lain yang melahirkan satu orang, tapi dia melahirkan 2 orang gitu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah adalah bukan cuma hidupnya number 5 aja, tapi juga hidupnya satu orang lagi yang kebetulan diadopsi oleh satu orang yang sama, yaitu si number 1 gitu. Jadi ya kalau Anda mengikuti The Umbrella Academy, sedikit bocoran sedikit ya, bahwa di komiknya number 1 dan number 5 itu adalah saudara kembar. Oke, selanjutnya komik yang selanjutnya saya baca adalah The Boys. Jadi The Boys saya baca itu yang udah selesai ya, saya baca selesai dari nomor 1 sampai nomor 72 gitu. Jadi ini menceritakan tentang sekelompok orang, atau gini lebih tepatnya. Jadi ini adalah dunia di mana superhero tuh banyak banget. Superhero banyak banget karena mereka itu lahir atau dikasih obat, sehingga mereka memiliki kekuatan super. Nah, kemudian para superhero ini bergabung dalam kelompok-kelompok, kemudian ya mereka menamakan diri mereka superhero gitu. Tapi sebetulnya mereka ini ya manusia biasa gitu. Ada yang memang baik gitu, ada yang jahatnya minta ampun, ada yang kelihatan baik tapi sebenarnya bobrok gitu di dalamnya. Jadi bisa dibilang semua superhero ini adalah manusia biasa yang mereka juga sama kayak kita gitu ya. Mereka juga sering misalnya melanggar aturan, melanggar hukum gitu. Bahkan kadang-kadang pelanggaran hukumnya itu sangat berat. Cuma yang jadi permasalahan adalah para superhero ini kan punya kekuatan super gitu. Mereka punya kelebihan dibanding manusia biasa, sehingga ketika mereka berbuat satu kejahatan, suatu tindak kriminal, itu sangat mengerikan sekali gitu dampaknya. Sehingga CIA merekrut beberapa orang untuk menyelidiki dan kemudian menghentikan para superhero ini. Dan kemudian cara mereka menghentikan superhero ini sangat brutal. Jadi ini adalah komik yang sangat brutal, sangat sadis. Kita bisa bayangkan para superhero ini kan mereka punya kekuatan super. Maka cara menghentikan mereka pun juga dengan cara-cara yang sangat super gitu, yang sangat brutal lah. Orang dipotong-potong, disobek-sobek gitu segala macam. Dan bisa dibilang The Boys ini, tim ini, mereka punya kekuatan juga gitu. Walaupun kekuatan mereka sama ya, mereka hampir semuanya punya super strength ya, punya kekuatan yang sangat kuat gitu. Dan ketika mereka terdesak, biasanya tim dari CIA yang memantau mereka akan langsung membackup mereka gitu. Jadi ada adegan di mana para superhero itu berhasil menjebak. Sebenarnya mereka masuk ke suatu rumah di mana di situ semua superhero lagi pesta gila-gilaan di situ. Terus kemudian mereka mau menyelidiki di situ, tapi kemudian mereka terjebak lah di satu rumah itu gitu. Tapi terus ketika mereka udah kewalahan menghadapi para superhero ini, tiba-tiba datanglah backup dari CIA yang dari atas tuh mereka ditembakin dan dibakar semua. Jadi para superhero tuh mati semua gitu. Dan ini superhero-nya banyak banget ya. Jauh lebih brutal, lebih seru sih, walaupun berbeda. Dua-duanya sih seru ya, baik itu TV seri, mungkin ada yang udah nonton TV seri The Boys, atau yang di komik. Bisa dibilang cerita di komik itu lebih brutal lah, lebih serem, lebih menyakitkan mungkin ya. Karena di situ ada adegan pertama si Starlight, misalnya contohnya si Starlight ini, dia kan ketika pertama kali diangkat jadi The Seven itu ada seseorang yaitu The Deep.
yang berusaha untuk melecehkan dia. Tapi di TV seri kan tidak jelas ya apakah dia mau melakukan itu gitu. Nah, kalau di sini, kalau di komiknya, bahkan dia tidak dilecehkan oleh Deep. Yang saya kaget adalah karena saya nonton filmnya dulu, baru saya baca komiknya. Dia itu tidak dilecehkan oleh The Deep. The Deep ini di sini justru yang termasuk yang nggak macem-macem gitu. Jadi justru dia dilecehkan oleh yang lain, yang dari The Seven itu gitu, dan rame-rame. Jadi kalau di TV seri cuma satu, dan ini dilecehkannya rame-rame gitu. Jadi bisa dibilang perbedaan yang mendasar saya pikir antara buku dengan TV serinya adalah kalau TV seri kelihatannya seluruh superhero itu bajingan semua gitu. Tapi kalau di komiknya nggak semua gitu. Jadi ada juga superhero yang baik, atau walaupun dia berbuat kesalahan atau ya itu manusiawi dan masih bisa kita, oh iya dia juga manusia, kita juga bisa lah melakukan tindakan-tindakan yang mungkin ternyata melanggar hukum gitu, misal seperti tilang, kita ditilang kan, hal-hal seperti itu gitu. Atau ketika kita terprovokasi, kemudian kita marah, kita pukul orang, itu hal-hal yang masih bisa dianggap manusiawi, walaupun mereka karena mereka punya kekuatan super itu ketika mereka marah bisa kena orang lain gitu, dan itu masih bisa ditolerir gitu oleh The Boys itu. Yang tidak bisa ditolerir oleh The Boys itu adalah orang-orang yang memang sadar gitu dan mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan melawan hukum walaupun itu orang-orang lain nggak tahu. Oke, selanjutnya, pada tanggal 20 Maret 2022 saya berhasil menyelesaikan Tanah Baru, Tanah Air kedua karya N. Hadini. Ini adalah yang kedua kali saya baca. Yang pertama saya baca dulu masih judulnya Orang-Orang Tran, kemudian saya baca lagi judulnya sekarang Tanah Baru, Tanah Air kedua. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2022 ini adalah buku terakhir yang saya berhasil selesaikan, yaitu The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway. Ini cuma 24 jam saya baca, menceritakan tentang seorang nelayan yang sudah tua sekali gitu. Terus kemudian dia harus berlayar sendirian, kekuatannya juga sudah sangat berkurang. Dia punya seorang asisten ya, anak muda, tapi kemudian setelah dia berhari-hari nggak dapet ikan, akhirnya orang tua si anak muda ini kan nggak mau lagi, ngapain kamu terus sama dia, orang dia nggak pernah dapet ikan. Akhirnya disuruh ke yang lain, dia sendiri ke laut. Ternyata dia berhasil mendapatkan seekor ikan hiu. Jadi ini bisa dibilang menceritakan gimana pertarungan si orang tua itu dengan ikan. Bisa nggak sih dia bawa pulang? Ketika kita nangkap ikan itu kan kita bertarung sama ikan itu. Siapa duluan nih yang kalah? Siapa duluan nih yang kelelahan gitu kan? Berhari-hari dia terus melawan. Dan si kakek-kakek tua itu juga tidak putus asa. Dia terus melawan dan dia terus gimana caranya dia bawa pulang tuh ikan kembali ke dia bawa pulang tuh ikan untuk dia bisa jual gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian ada buku-buku yang belum saya selesaikan. Itu yang pertama adalah terakhir saya baca pada tanggal 2 Februari 2022, yaitu The Odyssey. Jadi Odyssey ini saya baca setelah The Song of Achilles ya. The Song of Achilles ini kan menceritakan tentang perang Troy. Setelah perang Troy ini ada tokoh namanya Odysseus yang kemudian dia pulang ke negaranya sendiri karena dia udah selesai perangnya, dia pulang. Ternyata perjalanan pulangnya itu dia membutuhkan waktu 10 tahun gitu. Jadi di perjalanan pulang itu dia ketemu macam-macam dengan petualangan yang macam-macam. Nah, di sini saya nggak selesai baca karena beda banget antara The Song of Achilles yang dia itu kan ditulis oleh Madeline Miller ya. Madeline Miller itu orang zaman sekarang lah gitu, tulisnya dengan cara zaman sekarang, dengan diksi-diksi yang bisa kita mudah pahami gitu. Sementara The Odyssey ini adalah di buku yang ditulis oleh Homer dan itu sangat klasik gitu, sehingga ini membutuhkan waktu yang lama sekali buat saya karena penuh dengan mitologi dan macam-macam. Jadi ini tidak selesai. Kemudian yang kedua juga buku klasik The Count of Monte Cristo, terakhir saya baca tanggal 21 Februari 2022, belum saya update lagi.
Ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang kemudian dijerumuskan oleh temannya sendiri masuk penjara. Dia berhasil kabur dari penjara itu dan mau melakukan pembalasan dendam. Buku yang belum selesai juga, terakhir saya baca pada tanggal 6 Maret 2022, yaitu Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, karya Slamet Mulyana. Wah, ini buku yang bisa dibilang saya tertarik banget baca, tapi saya belum selesai baca karena kebanyakan nama orang-orang yang bikin saya bingung. Kenapa saya tertarik banget baca buku ini? Karena buku inilah buku yang menyebabkan Slamet Mulyana ini dibredel oleh pemerintah gitu. Jadi karya-karya Slamet Mulyana kan sempat dilarang terbit tuh. Slamet Mulyana ini adalah seorang ahli sejarah yang kemudian dia banyak dan ahli filologi ya. Ahli filologi itu adalah bahasa-bahasa dalam sejarah gitu. Tapi kemudian dia menulis buku ini yang menyebabkan buku ini dilarang terbit. Terus kemudian akhirnya hampir semua buku-bukunya dia pun ikut dilarang terbit. Kenapa buku ini dilarang terbit? Informasi yang saya dapatkan adalah karena di sini Profesor Slamet Mulyana ini menyatakan bahwa para wali songo itu tidak seperti yang diajarkan ke kita di sekolah-sekolah gitu. Wali songo ini bukan keturunan Arab. Jadi kalau yang kita diajarkan kan wali songo ini para keturunan Arab dan keturunan Jawa. Menurut Slamet Mulyana, dia mengambil beberapa catatan dari Cina gitu. Dia menemukan bahwa beberapa wali songo ini sebenarnya adalah orang keturunan Cina. Ibunya orang Cina, kemudian bapaknya orang Jawa. Dulu itu waktu zaman akhir Majapahit itu memang ada pernikahan-pernikahan antara pembesar-pembesar kerajaan di Jawa dengan para putri dari saudagar-saudagar Cina yang Muslim. Mereka menikahkan anaknya supaya mereka berdagang lebih lancar di Pulau Jawa. Tapi kemudian keturunan-keturunannya itu menjadi para wali songo gitu. Mereka lah orang-orang yang pertama menyebarkan Islam di tanah Jawa ini gitu. Dan tentu saja ini kan tidak sesuai dengan narasinya Orde Baru ya. Menurut Orde Baru tidak menerima itu sehingga karyanya Slamet Mulyana ini dilarang terbit. Nah, sekarang saya cukup banyak membaca karya-karya Slamet Mulyana. Cuma yang ini agak lama saya baca. Kemudian buku yang selanjutnya juga buku yang saya pengen banget baca. Ada 2 buku sebenarnya karya ahli sejarah Muslim yang saya pengen banget baca, yaitu pertama Traveler karya Ibnu Battuta, dan yang kedua adalah Muqaddimah karya Ibnu Khaldun ya. Nah, The Adventure of Ibnu Battuta ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Ibnu Battuta yang dia tuh sebenarnya mau pergi haji, tapi terus akhirnya dia melakukan perjalanan sampai ke Cina gitu. Jadi setelah pergi haji dia nggak pulang ke tempat tinggalnya sendiri di Maroko, yaitu dia terus lanjut termasuk salah satunya dia pergi ke Nusantara gitu. Nah, di sini dia sebetulnya hanya mengunjungi negara-negara Islam, atau bisa dibilang dia menyusuri dunia Islam lah, dari barat yaitu Asia Barat sampai ke timur, yang paling timur di Cina. Dia membuat semacam dokumentasi perjalanan yang sangat menarik. Bagaimana sih pendapat dia mengenai kerajaan-kerajaan tersebut. Salah satunya adalah kerajaan-kerajaan yang di Nusantara. Cuma yang lucunya di buku ini adalah sampai 1/7 kali ya dari satu buku itu yang saya baca, isinya tuh semua isinya adalah tulisan-tulisan atau pengantar dari para ahli sejarah gitu. Jadi saya belum sampai baca buku aslinya gitu, baru pengantarnya itu udah tebel banget. Ini dari profesor ini ngomong, devosi profesor ini ngomong gitu. Jadi gak melelahkan juga baca tulisan-tulisan dari para ahli sejarah ini gitu. Dan buku terakhir yang selanjutnya, buku yang terakhir saya update tanggal 25 Maret itu Merantau ke Delhi karya Hamka. Jadi saya udah pernah 2 kali ya menceritakan tentang kuli kontrak. Yang pertama ya memang dari sisi kuli kontraknya. Yang kedua itu
yang kemarin, tapi ini lebih banyak sebenarnya mengenai transmigrasi. Dan yang ini yang merantau ke Delhi ini menceritakan tentang orang-orang Sumateranya, orang Padang yang dia itu merantau di daerah-daerah kulit kontrak di mana dia bekerja untuk berjualan gitu. Jadi dia bisa dibilang menjadi apa ya saksi juga lah gimana sih kesulitan-kesulitan kulit kontrak ini, walaupun fokusnya ke kehidupannya sendiri sebagai seorang pedagang dari Padang, dan dia menikah dengan salah seorang kulit kontrak gitu, yang kabur dari tempatnya dia bekerja. Oke, mungkin sampai di sini buku yang saya baca selama bulan Januari sampai bulan Maret 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.